Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Irma Yulianti, asal dari SDN Pamedal Harti, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. CGP Angkatan 8, dengan pengajar praktek Pak Dede Nurdiansah dan fasilitator Ibu Lis Indrawati. Berikut ini adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 1.1 tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggambarkan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara 2009, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan juga termasuk ruang berlatih bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Selain itu, pendidikan juga termasuk ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, merdeka lahir dan batin. Seperti yang kita ketahui, strategi mendidik sangat beragam. Di antaranya yaitu 1. Memberi contoh, yang kedua pembiasaan, yang ketiga pengajaran, keempat perintah atau secara paksaan ataupun hukuman, yang kelima adalah tindakan, dan keenam pengalaman lahir dan batin. Sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yang terkenal dan dijadikan semboyan dalam pendidikan dari zaman dulu sampai zaman sekarang, yaitu yang disebut dengan trilogi pendidikan. Yang pertama yaitu Ingarso Sung Tolodo, yang artinya di depan guru memberikan contoh yang baik. Yang kedua Ing Madio Mangun Karso, yang artinya di tengah guru memberikan semangat. Dan yang ketiga Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang guru memberikan dorongan. Dengan menjalankan trilogi pendidikan, seorang guru mampu menjadi teladan sebagai motivasi sekaligus guru favorit untuk murid. Apabila murid sudah merasa senang, maka transportasi nilai dan ilmu akan berjalan dengan lancar, bahkan akan memberikan pengaruh positif bagi perkembangan murid. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa dalam menuntun, kodrat anak harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan segala kekuatan yang ada dalam hidup, lahir, dan batin, yaitu sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Dalam hal ini, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan-kekuatan agar dapat memperbaiki dan membentuk lakunya sesuai dengan kodratnya. Adapun yang disebut dengan kodrat zaman, yaitu kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yang artinya mengikuti perkembangan zaman. Dalam proses ini, guru menuntun anak diberi kebebasan untuk mendidik, tetapi memberi tuntunan dan arahan agar anak dapat memperbaiki budi pekerti sehingga mampu memberi pengaruh positif bagi lingkungan, memiliki kepribadian yang luhur, agar tidak kehilangan arah dan tidak membahayakan dirinya maupun orang lain. Pembelajar yang berpusat pada murid
dapat mendorong murid terlibat aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi agar anak merasa aman, nyaman, senang, berharga, merasa dicintai, dan merasa dipahami. Dengan demikian, akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Peran kita sebagai guru yaitu harus mampu mengajar dan mendidik, yang artinya kita tidak hanya mentransfer ilmu wawasan, tetapi kita juga mentransfer ilmu nilai-nilai karakter yang berbudi pekerti. Adapun cara yang kita laksanakan dalam kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid, yang pertama yang saya lakukan yaitu merancang proses pembelajaran yang bervariatif dan menarik dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar, berdasarkan karakteristik murid dan mengaitkan materi dengan kehidupan yang nyata. Dan yang kedua yang saya lakukan yaitu membebaskan anak untuk mengembangkan ide berpikir kreatif dan inovatif. Dan yang ketiga, yaitu mengembangkan bakat minat murid, dengan kata lain, berorientasi kepada anak. Tentunya tanpa mengesampingkan nilai-nilai budi pekerti yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Berikut implementasi yang sudah saya laksanakan untuk mencapai tujuan, tuntunan, mengarahkan, memfasilitasi murid sesuai bakat minat yang berbagai program telah kami laksanakan di sekolah, di antara lain yaitu ekstrakurikuler pramuka, ekstrakurikuler kesenian keagamaan, literasi, numerasi, zuberia atau disebut juga dengan Jumat berkah ceria, dan membiasakan anak 5S yaitu senyum, sapa, salam, sopan, santun. Setelah saya mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya mengerti bahwa pendidikan di abad 21 ini harus mampu menyesuaikan diri dengan kodrat alam dan zaman. Maka saya meningkatkan kompetensi diri saya melalui berbagai pelatihan dan BIMTEK. Seperti sekarang ini, saya semangat mengikuti pelatihan program guru penggerak. Selain itu, tidak lupa saya ikut berperan aktif di dalam masyarakat. Tantangan dan solusi dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun tantangan yang saya rasakan, yang pertama yaitu kurangnya minat anak dalam belajar kreatif. Yang kedua, kurangnya dukungan dari orang tua yang kebanyakan latar belakangnya kependidikannya kurang. Adapun tantangan yang ketiga yang saya rasakan, tidak semua anak mempunyai gawai atau HP, sehingga anak sulit melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan zaman. Adapun solusi yang saya laksanakan, yang pertama saya memaksimalkan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, merubah metode belajar yang menyenangkan dalam pembelajaran dan memahami karakter murid serta belajar sambil bermain, karena bermain merupakan kodrat alam. Solusi yang ketiga yang saya laksanakan yaitu berkomunikasi dengan orang tua sehingga bisa lebih mengetahui kendala yang dialami di rumah dan merumuskan solusi yang terbaik. Demikianlah pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.